Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Kluivert tak gentar hadapi Arab Saudi dan Irak di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia. Janji siapkan strategi khusus untuk Garuda. Ula Romeni cedera parah jelang ronde 4 kualifikasi Piala Dunia. Miliano Jonathans disiapkan jadi kejutan baru Timnas Indonesia? Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Patrick Kluivert langsung bereaksi usai hasil undian putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia resmi diumumkan. Timnas Indonesia dipastikan berada di grup B bersama dua kekuatan besar Timur Tengah, Arab Saudi dan Irak. Semua pertandingan grup ini akan berlangsung di Arab Saudi pada 8 hingga 14 Oktober 2025 mendatang. Meski tergabung dengan lawan berat, pelatih asal Belanda itu memilih untuk tetap tenang dan menatap optimistis. Menurut Kluivert, hasil drawing ini sebenarnya sudah bisa diprediksi karena mayoritas tim yang lolos adalah negara-negara kuat yang punya tradisi panjang di sepak bola Asia. Ia menilai Arab Saudi dan Irak memang lawan tangguh, tapi bukan berarti Indonesia datang tanpa peluang. Menurut saya, drawing ini hanyalah sebuah formalitas. Dua negara yang tergabung bersama kami adalah negara kuat, dan kami sudah cukup mengenal karakter permainan mereka, ungkapnya dalam keterangan resmi. Ex-legenda Barcelona itu menegaskan bahwa persiapan akan menjadi kunci utama. Kluivert bersama tim pelatih telah menyusun rencana detail untuk menghadapi dua lawan tersebut. Mulai dari analisis mendalam tentang pola permainan mereka, hingga mempersiapkan sistem taktik khusus agar Garuda bisa tampil kompetitif di lapangan. Rencana saya adalah mempersiapkan tim dengan sangat baik. Kami akan menganalisis Arab Saudi dan Irak secara spesifik, melihat pola permainan mereka, lalu menyiapkan sistem permainan kami sendiri. Kami ingin tampil sekompetitif mungkin demi meraih hasil terbaik, tegas Kluivert. Timnas Indonesia sendiri menjadi salah satu dari 6 negara yang berhasil melaju ke ronde keempat lewat jalur grup. Ini merupakan sejarah baru, karena Garuda berhasil menembus babak lanjutan kualifikasi menuju panggung terbesar dunia, yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 2026. Namun perjuangan masih jauh dari selesai. Ronde keempat ini adalah tantangan sesungguhnya, di mana kualitas dan mental tim akan diuji habis-habisan. Untuk memastikan timnya siap tempur, Indonesia sudah merencanakan laga uji coba pada September 2025. Lawan yang dipilih bukan sembarangan. Garuda akan menjajal kekuatan Kuwait dan Lebanon di Surabaya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan bahwa kedua laga tersebut sengaja dipilih karena punya karakteristik permainan yang mirip dengan lawan-lawan di ronde keempat nanti. Jadi uji coba melawan Kuwait dan Lebanon pada September, rencananya di Surabaya, Jawa Timur. Insya Allah dua-duanya di Surabaya, kata Erick. Pria yang akrab disapa Eto itu menambahkan, pemilihan lawan dari kawasan Timur Tengah memang disengaja agar para pemain bisa lebih siap menghadapi atmosfer, tempo permainan, dan gaya bermain khas Timur Tengah. Karena lawan-lawan tanding kami di ronde keempat semua berasal dari sana, dan juga tuan rumah. Jadi ini semacam adaptasi awal sebelum tampil di Arab Saudi, jelasnya. Arab Saudi sendiri dikenal sebagai tim yang sangat disiplin dengan transisi cepat dan pemain berpengalaman di level internasional. Mereka langganan tampil di Piala Dunia dan memiliki materi pemain yang sebagian besar bermain di liga domestik dengan kualitas tinggi. Sementara Irak adalah tim dengan karakter permainan keras, fisik kuat, dan penuh determinasi. Kedua tim ini jelas bukan lawan mudah, namun bukan berarti tidak bisa dilawan. Kluivert percaya, dengan persiapan matang dan mentalitas yang kuat, Indonesia masih punya peluang mencuri poin. Apalagi, di bawah kepemimpinannya, skuad Garuda kini tengah menjalani pembenahan besar-besaran, baik dari segi taktik maupun kualitas individu pemain. Dengan kehadiran pemain diaspora dan naturalisasi yang semakin solid, Indonesia bisa memiliki kedalaman skuad yang lebih baik daripada sebelumnya. Selain itu, kehadiran laga uji coba di bulan September juga dianggap momen penting untuk mengukur kesiapan tim. Dua pertandingan melawan Kuwait dan Lebanon akan menjadi simulasi nyata sebelum turun di medan sesungguhnya. Jika hasilnya memuaskan, ini bisa meningkatkan kepercayaan diri pemain sebelum melawan Arab Saudi dan Irak. Meski di atas kertas Indonesia bukan unggulan di grup B, perjalanan Timnas Garuda sejauh ini selalu penuh kejutan. Mereka berhasil menyingkirkan Cina dan Bahrain di ronde ketiga, membuktikan bahwa tak ada yang mustahil di sepak bola.
Kami tidak ingin hanya sekadar ikut berpartisipasi. Target saya adalah membuat Indonesia bermain sebaik mungkin, sekompetitif mungkin. Kalau kami bisa tampil disiplin dan mengeksekusi rencana permainan, tidak ada yang tidak mungkin, ujar Kluivert penuh keyakinan. Kini, semua mata tertuju pada bulan Oktober mendatang. Mampukah Garuda menciptakan kejutan lagi dan mencuri poin dari raksasa Timur Tengah? Ataukah langkah Indonesia terhenti di babak ini? Satu hal yang pasti, persiapan maksimal dan kepercayaan diri tinggi akan menjadi kunci menghadapi pertarungan sengit di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Ulah Romeni cedera parah jelang ronde 4 kualifikasi Piala Dunia. Miliano Jonathans disiapkan jadi kejutan baru Timnas Indonesia? Kabar mengejutkan datang dari skuad Garuda. Penyerang utama Timnas Indonesia, Ulah Romeni, dipastikan absen dalam periode penting jelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Cedera engkel yang dialaminya usai benturan keras dengan winger Arema FC, Paulinho, di ajang Piala Presiden 2025 membuat Romeni harus menjalani operasi. Artinya, striker berusia 25 tahun itu tidak akan tersedia saat Indonesia menghadapi Kuwait dan Lebanon pada FIFA Matchday September mendatang. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengonfirmasi langsung kabar ini. Menurutnya, Romeni sudah berkonsultasi dengan tim medis Oxford United dan juga tim dokter Timnas Indonesia di Belanda. Hasilnya, operasi menjadi langkah yang tak terhindarkan. Ulah Romeni sudah cek dengan tim kedokteran Oxford, lalu sekarang sedang konsultasi dengan tim kedokteran tim nasional di Belanda. Sepertinya sudah diputuskan Ulah Romeni akan menjalankan operasi hari Kamis. Jadi recovery-nya cukup panjang, jelas Erick kepada wartawan di Jakarta. Absennya Romeni jelas menjadi pukulan telak bagi Patrick Kluivert. Sejak era kepelatihan pria asal Belanda itu, Romeni adalah sosok tak tergantikan di lini depan. Dalam formasi 3-4-3 racikan Kluivert, Romeni selalu ditempatkan sebagai penyerang tengah dan menjadi tumpuan utama dalam mencetak gol. Tanpanya, pola serangan Garuda bisa kehilangan efektivitas yang sudah terbangun. Hal ini memunculkan wacana, apakah PSSI akan mempercepat proses naturalisasi pemain keturunan lain untuk menambal kekosongan tersebut. Saat ini, proses pengajuan WNI untuk Mauro Zijlstra, penyerang muda FC Volendam, memang sudah berjalan. Namun level Zijlstra dinilai masih jauh di bawah Romeni untuk langsung tampil pada babak krusial kualifikasi. Timnas Indonesia butuh pemain dengan kualitas yang setara atau bahkan lebih baik. Disinilah nama Miliano Jonathans muncul ke permukaan. Winger FC Utrecht itu disebut-sebut sebagai opsi yang tengah dipantau serius PSSI. Bahkan akun Instagram Udah Salaman, yang sering memberikan bocoran akurat tentang proses naturalisasi, sudah mengunggah foto Jonathans dengan inisial dan emoji mata yang seakan mengisyaratkan bahwa sesuatu sedang diproses. Jika Jonathans resmi dinaturalisasi, ia bisa menempati posisi winger kanan yang selama ini masih belum konsisten. Dengan gaya bermain cepat, agresif, dan kemampuan duel 1 lawan 1 yang mumpuni, pemain berdarah Indonesia Belanda itu bisa menjadi senjata baru bagi Garuda. Dalam skenario ideal Patrick Kluivert, Jonathans akan bermain di sisi kanan, Ragnar Oratmangoen di kiri, dan Romeni di tengah. Kombinasi 3 pemain diaspora ini dinilai cukup menjanjikan untuk menembus pertahanan ketat lawan-lawan Asia. Namun semua rencana itu bergantung pada 2 hal. Seberapa cepat Jonathans bisa resmi menjadi WNI, dan seberapa cepat Romeni pulih dari cedera. Erick Thohir sendiri berharap operasi Romeni berjalan lancar sehingga ada peluang baginya untuk kembali bugar pada Oktober 2025, tepat saat babak keempat kualifikasi dimulai. Kita berharap yang terbaik, jangan dulu pesimis. Ini bagian dari sepak bola. Pemulihan bisa cepat kalau kondisinya bagus, ucap Erick memberi harapan. Situasi ini juga semakin menarik mengingat siapa lawan Indonesia di ronde keempat akan segera diketahui. Jika Romeni gagal pulih tepat waktu, maka Patrick Kluivert harus segera memutuskan opsi alternatif. Apakah memberi kesempatan pada pemain muda seperti Jens Raven yang tengah moncer di timnas U23? Atau langsung mempercepat naturalisasi Jonathans agar bisa bergabung lebih cepat? Apapun pilihannya, absennya Ulah Romeni sudah menjadi alarm keras bagi Garuda. Babak keempat bukan hanya sekadar laga uji coba, melainkan penentuan langkah menuju mimpi besar tampil di Piala Dunia 2026. Tanpa penyerang utama, Timnas Indonesia harus menemukan solusi secepat mungkin agar tetap kompetitif melawan para raksasa Asia. Kini semua mata tertuju pada perkembangan cedera Romeni dan langkah PSSI selanjutnya.
Akankah Miliano Jonathans jadi amunisi baru yang langsung dibawa ke babak keempat? Ataukah Patrick Kluivert memilih mengandalkan stok pemain yang sudah ada? Waktu semakin sempit, dan keputusan besar harus segera dibuat. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.